Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fumenika Rizky Putri. Saya dari kelas 12 Akuntansi 2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang KD 3.4, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Nah, yang pertama dari materi ini yaitu pengertian qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Nah, qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, sedangkan qadar yaitu aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibatnya. Pengertian ini dikutip dari Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Nah, sedangkan pengertian dari iman kepada qada dan qadar sendiri yaitu percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi seluruh makhluknya di dunia ini. Nah, menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini seluruh hal yang Allah tentukan, segala sesuatu yang Allah tentukan bagi seluruh makhluknya. Nah, selanjutnya yaitu dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Apa aja sih, atau surah-surah apa aja sih yang menjelaskan tentang qada dan qadar Allah? Silakan disimak. Yang ketiga atau yang berikutnya yaitu tentang macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya nih, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, ia belajar dengan tekun, dengan rajin. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Nah, jadi seperti takdir ini tuh masih bisa kita gapai, masih bisa kita ubah dengan ikhtiar kita. Gitu. Nah, yang kedua itu takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Misalnya nih ya, seperti contohnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih. Nah, jadi kayak tadinya kita lahir dengan keadaan yang mata sipit, atau ada yang mata bulat, terus ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut pirang, ada yang rambut hitam. Jadi itu takdir yang benar-benar tidak bisa kita ubah. Memang udah kodratnya dari Allah, dan itu adalah pemberian atau anugerah yang harus kita jaga, seperti itu. Berikutnya yaitu tentang hikmah atau manfaat dari beriman kepada qada dan qadar Allah. Apa sih yang kita dapat dari beriman kepada qada dan qadar? Itu yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi, semakin terpacu untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keyakinan dan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi jangan cuma usaha yang kita tambah, tapi juga sertakan dengan doa.
gitu. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sesungguh-sungguhnya. Jadi senantiasa kita tuh optimis bahwa cita-cita yang ingin saya raih pasti akan terkabul gitu. Jadi hilang rasa pesimis, hilang rasa ragu, karena kita yakin bahwa jika kita ikhtiar, cita-cita tersebut akan kita gapai gitu. Yang kelima yaitu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Nah, jika kita gagal dalam menggapai cita-cita kita, kita tetap yakin dan kita tetap mau maju, kita tidak berputus asa bahwa masih ada kesempatan lain, masih ada cita-cita yang harus kita kejar lagi. Jadi kita masih tetap bersemangat gitu. Yang terakhir yaitu menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah. Jadi kita tidak bisa seenaknya berperilaku sebebas yang kita harapkan. Kita juga harus taat terhadap peraturan-peraturan yang Allah buat, yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagaimana implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu beberapa perilaku seseorang yang mencerminkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Karena sifat itu memang sangat tidak baik ya. Jadi orang yang beriman apabila memperoleh keberhasilan nih, ya akan menganggap keberhasilan itu ya semata-mata ya karena memang rahmat dari Allah, bukan karena dia yang hebat, bukan karena dia yang memang pintar, tapi memang pemberian Allah karena ikhtiar, karena usaha kuat kita, karena usaha tekun kita untuk menggapai cita-cita tersebut, menggapai suatu keberhasilan tersebut. Yang kedua yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Yang ketiga yaitu bersikap optimis dan giat bekerja. Jadi kita senantiasa berpikir cita-cita itu akan aku gapai, akan kita gapai karena aku giat belajar. Karena karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi cita-cita itu bakal aku peroleh. Karena aku sudah giat belajar dan aku juga sertakan dengan doa kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat itu kepadaku gitu. Dan yang terakhir itu selalu tenang jiwanya. Karena kita sudah percaya bahwa jalan Allah, takdir Allah itu memang yang terbaik bagi kita. Walaupun menurut kita itu sakit, tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi senantiasalah tenang jiwanya, senantiasalah berpikiran positif dan optimis. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang ada yang kurang berkenan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.